12 pulang ya pagi aja belum mandiin anak dulu, siapin anak segala macem tetap gitu kan. Terus misalkan kalau ada libur ya prioritas anak tuh PR segala macem apa kegiatannya, jadi kayak ya harus tetap bagi-bagi lah. Tapi selalu quality time di setiap minggu atau seperti apa? Kadang anak aku bawa ke lokasi syuting, kadang kalau namanya sleeping itu kan Sabtu Minggu tetap kerja, jadi anak-anak terpaksa main di lokasi syuting nemenin mamanya kerja. Suka protes nggak sih anak-anak? Kerja mulu deh mami gitu. Alhamdulillah enggak sih, tapi pernah dibilang sama temennya gitu, like temennya bilang katanya mamanya Enzo dibilang Enzo tuh bilang sama aku dia tuh jarang banget ketemu sama mamanya di rumah katanya, karena kan mamanya pulangnya malam terus pas pagi cuma bentar terus langsung pergi lagi. Ternyata dia curhat sama temennya, berarti dia udah mulai komplain nih, tapi dia nggak ngomong ke aku gitu bahwa kok kamu gini-gini, enggak, cuman ternyata dia komplain juga sih. Gimana rasanya anak cerita ke orang lain mengeluhkan sesuatu tentang ibunya gitu? Gimana Kak? Iya gitu. Oh berarti dia nggak mau orang tuanya hilang semangat kerja kan? Tapi dia juga namanya anak-anak pasti kan punya feeling gitu bahwa dia kurang quality time sama mamanya gitu. Tapi kalau aku nanya ke dia, kamu gimana kalau mama kerja? Oh nggak apa-apa sih ma gitu. Aku bangga kalau kamu kerja. Oh malah ngomong Nah, kalau sekarang nggak kerja nih, kayak sekarang belum kerja, dia nanya kok kamu nggak kerja gitu. Karena kebiasaan dari lahir ngeliat mamanya kerja. Jadi dari umur setahun udah aku bawa ke lokasi, walaupun kadang nggak ada mbak, lagi nggak ada suster gitu kan. Aku pegang anak, aku mandiin di lokasi syuting sambil mungkin segala macam. Ini dia udah biasa. Jadi ketika mamanya di rumah, kok kamu di rumah aja gitu. Tapi takut gak sih kehilangan momen sama anak gitu? Mungkin ada perkembangan yang kamu lewatin karena kamu sibuk terus gitu Kak, ada gak sih? Iya, sempet sih aku ngerasa di anak aku yang kedua, karena lumayan hampir setahun syutingnya dan itu lumayan intens gitu kan, lumayan banyak scene aku, jadi yang biasanya aku pulang dulu ke rumah bolak-balik tuh aku jadinya di lokasi terus kan. Kok tiba-tiba anak aku udah gede, udah bisa ngomong, udah apa gitu kan. Cuman aku pikir-pikir lagi, zaman aku pun dulu ditinggal orang tua kayaknya malah lebih bagus, lebih mandiri gitu. Jadi aku sadar bahwa anak yang ditinggal orang tuanya dia akan tetap happy kok, nggak berarti dia jadinya broken home atau misalkan jadi rebel gitu. Tapi malah dia jadi mandiri gitu, dia lebih tahu situasi, dia lebih bisa handle dirinya sendiri gitu. Malah kadang kalau ada orang tuanya di rumah itu kan comfort zone-nya dia, Jadi manja lebih gitu. manja, lebih whining, lebih mama gitu kan. Tapi ada ini nggak yang kamu lewatin, ada nggak sih Kak perkembangan dia mungkin kok udah bisa gini cepet banget ya gitu? So far nggak ada yang signifikan sih. Kayak misalkan pertama kali jalan itu sama aku, pertama kali makan umur 6 bulan gitu kan sama aku gitu. Dan jadi aku nggak banyak yang terlewati, cuman pasti ada aja kan yang kayak susternya lebih tahu, kok kamu tahu sus gitu, kok aku enggak, itu bikin sedih gitu. Jadi susternya malah kadang lebih tahu. Nah Kak, ini juga dipuji untuk hidung, katanya idaman orang-orang. Gimana sih Kak? Iya, alhamdulillah ya, dipuji kita, alhamdulillah aja, bersyukur, masya Allah, apalagi dong. Banyak yang pengen kayaknya, termasuk Ivan Gunawan pengen hidung kayak kakak Gitu ya. Gimana tuh? Sekarang tuh kan udah banyak tuh mbak, entah tuh tanam benang, kecantikan apa ya. Sekarang mindset orang juga pikirannya lebih terbuka gitu kan. Cuman ya maksudnya tetap ada pro kontra ya, tapi balik lagi ke diri orang masing-masing sih. Cuman kalau dari aku sih, aku nggak encourage orang, nggak menyemangati, nggak menyuruh orang untuk cantik itu harus begini, harus begitu, nggak juga. Tapi kalau misalkan orang merasa ada kekurangan gitu, menurut aku sih why not gitu, asal bukan sesuatu yang ilegal dan ya oleh dokter yang memang yang emang udah banyak pengalaman gitu. Tapi kayak apa sih, asli atau gimana Kak? Gimana ya? Pasti orang juga ngeliat perbedaannya ya. Cuma kan sekarang orang tanam benang segala macam pun jadi beda gitu kan ya. Dan umur pun jadi beda. Orang zaman dulu, misalkan kita waktu SMA sama sekarang, semua orang pasti beda. Orang yang istilahnya dulu belum ada duit, sekarang ada duit, pasti beda. Jadi bukan cuma tentang oplas atau apa sih. Aku balik lagi ke cocok apa enggaknya. Kalau kakak perawatan apa Kak untuk hidung sendiri? Aku perawatan sih so far ya tanam benang juga sempat gitu kan, treatment segala macem, cuman ya seiring berjalannya waktu jadi kayak ya udahlah gitu kan, ya udah umur juga. Kalau dulu kan kayak mau ngapa-ngapain tuh ingetnya pengen kelihatan muda, pengen apa ya. Kalau sekarang kayak